Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Permesti dengan NIM 210611000167. Di sini saya eksplorasi Candi Bajang Ratu yang beralamat di Jalan Candi Tikus nomor 9, Pelem Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejarah tentang Candi Bajang Ratu. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya akan meluruskan sebuah sebutan yang mana candi, gapura, dan tirtaan itu harus disebut masing-masing, karena masing-masing benda cagar budaya tersebut mempunyai fungsi dan bentuk yang berbeda. Misalnya gapura itu cirinya adalah tangganya hanya satu, jadi pintu keluar masuknya itu hanya satu, itu di bagian depan. Kemudian ada lorong menuju ke atas, ada batu yoni, ada arca perwujudan dan sebagainya. Jadi salah satunya itu harus ada itu yang disebut dengan candi. Kemudian yang gapura itu ada dua jenis, yaitu gapura dengan tipe paduraksa dan tipe bentar. Itu tangganya pasti dua, ada depan dan belakang, itu bedanya. Kemudian kalau petirtaan itu ada hubungannya dengan air, tapi tidak semua yang ada hubungannya dengan air itu bisa disebut petirtaan. Jadi ciri petirtaan itu lebih pada jala duara. Jala duara itu adalah pancuran air. Jadi tiga bangunan itu harus disebut dengan sesuai dengan bentuk, fungsi dan fisik dari bangunan itu sendiri. Untuk gapura Bajang Ratu ini sementara masih buta sama sekali kapan dibangunnya, tapi ada indikasi berdasarkan relief Sri Tanjung yang ada di kaki candi sebelah kiri, di kaki gapura sebelah kiri. Ini menunjukkan berdirinya gapura ini, gapura Bajang Ratu ini. Relief Sri Tanjung itu melambangkan bentuk upacara sraga, upacara pelepasan atau upacara peringatan kematian yang dilakukan 12 tahun setelah wafatnya seorang raja.
dalam hal ini adalah Jayanegara. Jadi bangunan ini didirikan ada hubungannya dengan Jayanegara. Maka dimungkinkan bangunan ini didirikan 12 tahun setelah wafatnya Jayanegara, yaitu tepatnya pada tahun 1340. Namun ada indikasi yang lain. Dasarnya adalah relief Surya Majapahit yang diapit naga. Jika kita mengacu pada relief ini, maka bangunan ini didirikan seusia dinasti Yuan Tiongkok, yaitu pada pertengahan abad 13-14. Di pertengahan abad 13-14 dan pada tahun 1340, saya kira itu adalah eranya Tribhuwana Tunggadewi Jayawisnu Wardhani. Jadi kemungkinan yang mendirikan bangunan ini adalah Raja Majapahit yang ketiga. Kemudian apa setiap hari itu banyak pengunjung, apa kalau hari libur? Relatif. Biasanya untuk hari weekend itu banyak pengunjung. Kemudian hari-hari kerja biasanya tergantung, jadi relatif. Apalagi besok itu masa ujian sekolah, masa semester. Di menjelang ujian sekolah semacam ini biasanya agak sepi. Setelah ujian, sebelum masa liburan itu biasanya yang ramai. Untuk anak sekolah yang didominasi anak sekolah, baik dari perguruan tinggi sampai TK, itu di masa-masa itu. Jadi pengunjung tidak bisa diprediksi seberapa banyak. Tapi kalau dihitung per bulan, kemungkinan bisa naik turun. Kita menghitung 3 sampai 4.000 orang per bulan. Ini setelah era pandemi. Nah, sebelum pandemi kita mencatat sampai 6 sampai 7, 8.000 orang. Jadi sebelum pandemi itu lebih banyak. Tapi di era sekarang itu mulai ada peningkatan setelah libur 2 tahun. Jadi tutup 2 tahun. Semua cagar budaya yang ada di Trowulan ini pernah tutup selama 2 tahun. Mungkin fungsi dari Candi Gapura. Fungsinya adalah sebagai pintu masuk menuju ke komplek bangunan suci yang ada hubungannya dengan pendarmaan dari Jayanegara. Jadi upacara serada tadi adalah upacara peringatan kematian sekaligus mendirikan sebuah bangunan yang tujuannya untuk memperingati, bukan prasasti, kalau prasasti itu batu bertulis, tapi sebagai peringatan, atau kalau di dalam Islam itu adalah sebagai batu nisan untuk mengingat, untuk mengenang arwah leluhur, untuk memuja, untuk mendoakan arwah para leluhur. Karena candi kalau di Jawa itu biasanya juga disebut dengan punden. Nah, kenapa cagar budaya semuanya, walaupun itu tipenya gapura, bentuknya candi, bentuknya petirtaan, itu oleh masyarakat kita disebut dengan candi. Nah, ternyata candi itu adalah ada hubungannya dengan kematian. Karena candi itu adalah nama seorang dewi, yaitu Candika. Candika adalah dewi maut, dewi kematian. Maka orang menyebut semua bangunan cagar budaya itu disebut dengan candi tanpa melihat bentuk dan fungsi dari bangunan tersebut. Gitu. Kemudian manfaat dari candi ini. Manfaat di era sekarang. Iya. Kalau dulu dimanfaatkan untuk membangun sebuah bangunan, itu dimanfaatkan sebagai pemujaan, bukan tempat ibadah. Kalau tempat ibadah orang Hindu itu sudah jelas, orang Buddha juga sudah jelas, Islam, Kristen itu juga sudah jelas, bukan candi. Candi fungsinya itu tadi, yaitu sebagai pemujaan.
Nah, manfaatnya sekarang adalah sebagai wisata budaya, sebagai wisata akademik, dan sebagai jati diri bangsa. Itu manfaatnya. Kemudian manfaat secara keekonomian sampai saat ini masih belum ada yang berhasil memanfaatkan keekonomian di area di kawasan peninggalan Majapahit ini, kecuali di Makam Troloyo, karena pengunjungnya nggak pernah sepi. Iya. Kalau yang di sini di candi-candi, di Gapura dan sebagainya, itu pengunjungnya relatif. Jadi masyarakat belum merasakan manfaat dari sisi ekonomi. Bangunan ini pertama kali ditemukan oleh Thomas Stanford Atlas pada tahun 1815. Kemudian selanjutnya diadakan penelitian dan rekonstruksi bagian-bagian yang mengalami kerusakan, karena diperkirakan bahwa bangunan ini mengalami kerusakan sekitar 15-20%. Nah, ternyata setelah direkonstruksi oleh orang Belanda, dan orang Belanda itu sampai sekarang tidak menemukan wujud dari bangunan ini yang sempurna, maka orang Belanda menyebut bangunan yang tidak selesai ini disebut dengan Bajang Ratu. Bajang Ratu itu terdiri dari dua suku kata, Bajang dan Ratu. Bajang artinya kalau di Jawa itu berarti berhubungan dengan sesuatu yang tidak jadi. Ratu adalah pemimpin. Dan bajang itu juga bisa diartikan sebagai istilahnya kecil atau kerdil. Nah, ratu adalah pemimpin yang ada hubungannya dengan Jaya Negara. Jadi Jaya Negara itu dianggap raja yang tidak jadi, raja yang kecil atau raja yang kerdil. Tapi pengertiannya bukan raja yang tidak jadi, karena Jaya Negara ini adalah satu-satunya raja yang pernah dinobatkan 2 kali. Pertama, kalau tadi disebut dengan kecil, yaitu raja kecil. Nah, ketika Jaya Negara diangkat menjadi raja kecil, itu memang usianya masih kecil dan berkuasa di bawah naungan Majapahit sesungguhnya, atau di negara bawahan. Kemudian kalau dikatakan dengan raja yang kerdil, raja kerdil itu bukan fisik orangnya yang kerdil, melainkan sikap atau karakternya yang kerdil. Jadi hatinya yang kerdil, bukan orangnya. Kemudian kalau dikatakan raja yang tidak jadi, sedangkan Jaya Negara tadi disampaikan 2 kali dinobatkan menjadi raja. Nah, seorang raja layaknya harus bisa mengayomi masyarakat dan sebagainya, harus menjadi contoh dan sebagainya. Namun Jaya Negara tidak lakukan itu, justru kebalikannya yang dilakukan, yaitu kejahatan-kejahatan yang selalu dilakukan oleh Jaya Negara. Maka di eranya Jaya Negara ini sering terjadi pemberontakan. Terhitung ada 6 kali pemberontakan. Yang paling parah adalah pemberontakan Putih. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut, maka masyarakat memberi julukan pada Jaya Negara adalah raja yang tidak jadi, sesuai dengan bangunan yang diperuntukkan pada pendarmaan dari Jaya Negara ini. Dan bangunan ini tidak selesai, maka bangunan dan Jaya Negara itu adalah 2 sisi yang berbeda, tapi mempunyai julukan yang sama, yaitu bangunan dan raja yang tidak jadi. Gitu. Sedangkan proses pemugaran yang pertama dilakukan oleh orang Belanda pada tahun 1890 dengan cara memasang penyangga yang pada waktu itu menggunakan balok kayu, dan sekaligus merekonstruksi bagian-bagian yang sudah berserakan. Selanjutnya pada tahun 1930-an orang Belanda juga mengganti penyangga yang tadinya menggunakan bahan dari kayu, dan sampai sekarang kita melihat adanya penyangga yang terbuat dari besi. Yang terakhir,
Proses restorasi atau pemugaran itu dilakukan pada tahun 1989 sampai 1992 dengan hasil 15-20% bahan bangunannya diganti dengan bahan yang baru. Sekian video eksplorasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.